Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56 ini, Badan Pekerja Sinode memberi judul Kaya dalam Kasih dan Perbuatan Baik. Kaya dalam Kasih dan Perbuatan Baik. Bulan 7 ini adalah bulan yang diberi tema bulan yang kaya. Semua bicara tentang kekayaan. Bagaimana kita bisa kaya dalam kasih dan perbuatan baik? Ini sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa kaya dalam kasih dan perbuatan yang baik? Untuk memahami ini ada sebuah dan beberapa pertanyaan. Satu, apakah di sini ada yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Apakah di sini ada yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Kalau ada pasti datang dengan tidak pakai baju dan seterusnya. Tapi saya pastikan bahwa kita semua mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti bahwa untuk 10 hukum kasih kita sudah memenuhi satu, kasihi diri sendiri. Semua orang mengasihi dirinya, bukan? Tetapi kasih kita terhadap diri sendiri itu baru bersifat jasmani. Baru masih banyak yang pada tataran jasmani. Sehingga demi harga diri, kalau ada orang yang bentak kita demi harga diri, kita mencak-mencak. Lebih baik saya mati kalau harga diri saya mau diinjak. Lebih baik dan seterusnya. Begitu kita menyayangi diri ini, sehingga kita berusaha untuk membuktikan kepada orang bahwa saya mengasihi diri saya dan menjaga jangan sampai ada orang yang meremehkan atau menganggap rendah saya. Secara fisik itu sudah pasti bahwa kita semua berusaha untuk mengasihi diri kita. Tetapi secara rohani itu belumlah pasti. Karena ternyata di sisi yang lain kita lebih memilih mengasihi diri sendiri secara jasmani daripada mengasihi diri sendiri secara rohani. Bukti kalau capek, biar orang kebaktian di samping kalau capek ya apa boleh buat, capek. Itu bukti kita mengasihi diri sendiri secara fisik. Tetapi secara rohani tidak mengasihi diri sendiri. Yang selanjutnya, apakah di sini kita adalah orang-orang yang mengasihi sesama seperti diri sendiri? Secara rohani kita berkata bahwa kita sungguh mengasihi sesama kita. Itu kalau bicara rohani. Sehingga kalau ada orang yang hidup tidak secara rohani, kita mencak-mencak. Masa dia tidak gereja, masa tidak kebaktian, masa anaknya tidak, dan seterusnya. Begitu kita merasa bahwa saya sangat mengasihi orang lain secara rohani. Tetapi secara jasmani, sorry brother, siapa kau siapa saya? Masa bajuku mau kasih kok, dan aku pakai apa? Loh, dan seterusnya. Jadi ini sudah mulai berbeda. Selanjutnya, apakah kita di sini termasuk orang kategori yang mengasihi Tuhan? Ya pastilah. Kalau semua orang ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, ya pasti. Kita pasti mengasihi Tuhan, dan bukti kita mengasihi Tuhan kita ada di sini, dan kita banyak akta yang kita lakukan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Apa yang hendak kita tangkap dari situ? Sesungguhnya kaya dalam kasih dan perbuatan baik baru dimengerti kalau kita mengerti hukum kasih. Kalau kita tidak mengerti hukum kasih, maka kita akan melakukannya secara hambar dan secara emosional saja, secara percuma saja, secara natural saja, insting saja. Beberapa waktu yang lalu saya menulis di postingan grup GCA, saya katakan di dua Alkitab itu hanya Matius yang saya baca tadi, Matius 22 yang berbicara tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, tapi tidak menambahkan kata dengan segenap kekuatanmu. Lukas dan Markus berbicara dengan segenap kekuatanmu. Jadi yang kita mau kerjakan adalah bagaimana kita kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Satu kuncinya, dengan segenap kekuatanmu kasihi Tuhan Allahmu. Kalau sudah dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita akan dikuatkan Tuhan Allah untuk mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Selama kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, jiwa, dan kekuatan kita, maka selama itu juga kita akan melakukan proses kasih mengasihi terhadap diri sendiri, terhadap bagaimana yang disebut dengan mengasihi diri sendiri tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya tadi, umpamanya yang kelena mau biayai hidupnya secara pribadi, tapi karena dia tidak mengasihi Tuhan, maka hubungannya dengan Tuhan tidak diurus.
Untuk itu yang pertama yang kita kerjakan adalah mengasihi Tuhan. Gunakan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Kaya itu bukan apa yang kita miliki. Kalau dalam hubungan dengan iman, kaya itu adalah apa yang kita berikan. Bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Karena semua yang kita miliki adalah kepunyaan kita, tapi ukuran bagaimana seorang menjadi kaya adalah seberapa banyak hal yang diberikan kepada orang lain. Teman di gereja itu aja pernah tanya begini, Cim, kamu itu pengkhianat. Sebagian apa disebut pengkhianat? Lari dari gereja itu raja lalu ke GTM. Saya bilang, wah ini kader PBGT siap utus. Kamu baru diutus kembali ke gereja itu raja, saya diutus ke gereja yang lain. Akhirnya mereka senyum-senyum sendiri. Lalu katakan begini, nanti kamu menderita di situ. Waktu itu gaji saya 700, ditanya, jadi bagaimana? Oh gaji di sini 700 bro. Di situ, kalau di sini kita sudah standar. Dia bilang, bagaimana? Kalau ada lebihnya di situ, kirim kemari. Dia bilang, tidak ada lebihnya. Saya bilang, kalau begitu 700 dengan 2 juta sama, tidak punya lebih. Saya juga sedang berada dalam kondisi yang sama dan tidak punya kelebihan apa-apa. Sehingga dengan begitu tidak pantas rasanya untuk mengukur sesuatu dengan ukuran uang dalam pelayanan. Pakai kekuatanmu untuk mengasihi Tuhan. Kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Ini yang sedang ditunjukkan Kristus. Tadi dalam pembacaan kita sebelum memberi makan 5.000 orang dia capek. Saking capeknya katakan, ayo kita pergi menjauh dari sini. Kita tinggal di tempat supaya sunyi, supaya kita bisa urus sendiri. Ini kita belum makan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk istirahat. Mereka baru